Halo teman-teman, selamat datang di podcast analitis kami yang membahas strategi bisnis perusahaan nasional Indonesia. Podcast ini merupakan bagian dari tugas analisis strategis di mana kami mengaji teori, bisnis strategi, dan praktik nyata dari 4 perusahaan nasional yang terdaftar di Bursa Efek. Topik utama yang kami pilih adalah Digital Disruption and Value Creation, karena transformasi digital saat ini menjadi penentu utama daya saing perusahaan. 4 perusahaan yang kami bahas adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, BBRI, PT Telkom Indonesia Tbk, TLKM, PT Unilever Indonesia Tbk, UNVR, dan yang terakhir PT Astra International Tbk, ASII. Jadi, landasan teori strategis kami itu sebagai landasan teori kami menggunakan beberapa konsep, yaitu ada 4. Yang pertama resource based view atau RBV, kedua yaitu dynamic capabilities, yang ketiga business model innovation, yang keempat yaitu value creation melalui digitalisasi. Teori ini menekankan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan berasal dari kemampuan perusahaan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar, bukan hanya dari aset fisik. Oke, kita mulai dari PT Bank Rakyat Indonesia. Bank dengan fokus utama pada segmen UMKM. Nah, BBRI ini menunjukkan strategic agility melalui transformasi digital seperti dalam BRI Mobile dan pembentukan holding ultra mikro bersama Pegadaian dan BNM. Dari sisi data keuangan hingga tahun 2023, ROE BBRI berada di kisaran 18-20%. Net interest margin tetap stabil di atas 6%, dan pengguna BRI Mobile telah melampaui 30 juta user. Nah, ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan value creation yang berbasis ekosistem digital UMKM. Oke, jadi kita membahas studi kasus kedua, yaitu PT Telkom Indonesia. Untuk Telkom sendiri telah menghadapi disrupsi digital akibat penurunan layanan legacy seperti voice dan SMS, seperti telepon yang menggunakan pulsa dan SMS, sehingga merespon dengan strategi transformasi digital dan portofolio bisnis baru. Contohnya adalah IndiHome, data center dan cloud service. Yang ketiga yaitu Telkomsel Digital Lifestyle. Secara finansial, PT Telkom Indonesia berkontribusi lebih dari pendapatan digital Telkom Indonesia berkontribusi lebih dari 70% total revenue. Margin EBITDA masih berada di atas 45%, menunjukkan efisiensi yang kuat. Ini mencerminkan penerapan business model innovation dalam menghadapi digital disruption. Nah, untuk selanjutnya, studi kasus ketiga yaitu Unilever, perusahaan FMCG yang menghadapi perubahan perilaku konsumen secara digital. Jadi Unilever beradaptasi juga melalui yang pertama yaitu e-commerce dan omnichannel distribution. Yang kedua yaitu pemanfaatan big data untuk consumer insight. Yang ketiga yaitu digital marketing berbasis AI. Namun, secara finansial, Unilever terjadi penurunan dalam margin laba bersih dalam beberapa tahun terakhir. Return on asset dan return on equity mengalami tekanan akibat biaya restrukturisasi. Artinya, digital disruption tidak selalu langsung berdampak positif, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk mempertahankan relevansi pasar. Nah, untuk perusahaan yang keempat,
yaitu PT Astra International Tbk. Oke, Astra juga menghadapi disrupsi di sektor otomotif, terutama dari yang pertama yaitu kendaraan listrik. Yang kedua yaitu digital mobility. Yang ketiga yaitu platform ride sharing. Nah, untuk respons dari Astra antara lain itu merupakan investasi kepada EV ekosistem seperti mendatangkan mobil yang EV gitu ya. Kemudian digitalisasi rantai pasok dan after sales service, diversifikasi ke sektor teknologi dan keuangan digital. Iya, dan secara dari keuangan, Astra juga memiliki cash flow yang kuat dan relatif sehat di bawah 1, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan antara total utang dengan total modal sendiri. Yang ketiga yaitu memberikan fleksibilitas tinggi untuk investasi jangka panjang. Nah, dari 4 studi kasus tersebut terlihat bahwa perusahaan yang berhasil menciptakan nilai adalah yang mampu mengintegrasi teknologi ke model bisnis inti, mengembangkan dynamic capabilities, dan membangun ekosistem, bukan sekedar produk saja. Oke, solusi inovatif juga yang dapat direkom yaitu kolaborasi lintas sektor digital, pemanfaatan AI dan data analitik untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu financial modeling sederhana yang berbasis skenario digital growth. Ya, sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan digital revenue sebesar 5-7% per tahun. Ini dapat ditingkatkan valuasi perusahaan secara signifikan dalam jangka menengah. Dan sebagai kesimpulan, digital disruption bukan ancaman jika dikelola dengan strategi yang tepat. Ya, keempat perusahaan tersebut yang kami bahas menunjukkan bahwa value creation terlahir dari kemampuan adaptasi, inovasi, dan keberanian untuk bertransformasi. Oke, terima kasih sudah telah menonton podcast kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tuliskan pendapat kalian agar diskusi ini berdampak luas bagi publik. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you for listening to our podcast.